Terus kenapa nenek masih di sini sekarang? Nenek boleh hina saya, tapi nenek jangan pernah hina ibu saya. Emang sih yang baik, tapi tuh lihat aja sendiri kalau dia lagi ngambek sama marah. Nih bibir sama gigi maju semua. Dia mah kagak ada hujan, kagak ada apa, mau udah maju. Emang iya sih. Wartawan, anak jualan, cepetan. Kalau kowe dapetin Zahwa, yo bapakmu ndak ada celah sedikit pun untuk memikirkan ibune Zahwa ataupun mendekati ibune Zahwa. Ya toh? Atur suwun ya Leo, kayak memang betul anak-anak yang baik. Lo itu termasuk santri terbaik kan di sini. Jadi jangan pernah deh menyamaratakan semua persoalan. Lo tahu Adil kan? Gue, adiknya Junior, tapi gue nggak pernah ngebenci apa yang dia benci. Dan gue menyebut itu prinsip. Coba lo pelajarin Adil. Saatnya nanti kita akan sering bergandengan tangan. Saatnya nanti kalau Allah berkenan. Bagus aja lah, di pondok ini udah ndak ada lagi hama tanaman. Pantesan semalam tuh aku tidurnya nyenyak banget, terus aku mimpi indah gitu deh. Ya iyalah, pantas aja tidur kamu nyenyak. Emang kamu pikir siapa yang ngasih bantal sama selimut itu buat kamu? Kalau bukan aku, Marni sama Surti. Aku nyesel udah baik sama kamu lah. Mama mau bilang kalau misalnya ada ibu yang kurang baik lagi. Sepertinya Bapak kemarin sudah bilang ini adalah urusanku dan keluargaku. Kayaknya Mama emang harus balik ke Jakarta, yo. Mbak Nada sing sabar yo Mbak yo, tenang aja dulu. Gimana aku bisa tenang, Jo? Dalam kondisi seperti ini dia pasti labil. Dia tuh bener-bener susah ditebaknya. Mami? Mau cari Waisu Bu Junior, tadi dia bilang katanya kakakmu tuh di atas pohon. Ayo kita ke sana, yuk. Makan. Aduh. Baby, Lucu. Makan yang banyak ya. oh, harus. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai bayangan itu muncul lagi. Jangan sampai bayangan itu muncul lagi. Bismillah. Kuat. Astagfirullahaladzim. Kalau lihat dia itu mesti bayangan buruk itu mesti muncul lagi nih. Aduh. Berpikir positif. Jangan sampai muncul lagi, jangan sampai muncul lagi. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Bahkan mereka pun sudah pada punya soulmate. Aku yang gantengnya di atas rata-rata gini malah nggak ada. Ini sebuah ketidakadilan untuk orang ganteng di level ini. Astagfirullahaladzim. Sendoknya di mana ya? Bros. Apa Cuk? Macak budek apa emang budek? Siapa sih? Hai. Maksudmu apa kaya ngono? Hai. Emangnya kontok apa sih jijik ndelok raiku? Aku ndelok raimu ku luwih jijik, ngerti enggak? Astagfirullahaladzim Marni, kamu tidak mencerminkan seorang karisma muslimah loh Marni.
ngomonganmu itu kasar. Sama laki-laki itu nggak boleh. Aku tuh malah kangen sama kamu, Mar. Kangen wajahmu yang ayu, semok, semlohai, sintal lan kental. Kamu tuh mungil kayak percil gitu. Astagfirullahaladzim. Perci berarti kan bayi tikus Satu. Sak ngertiku malah bayi kodok. Itu kalau di Indonesia percil itu anak kodok, tapi beda kalau di Jerman. Di Jerman itu pre-child. Pre artinya sebelum, child itu sebelum anak-anak. Nah, anak-anak itu kan tandanya imut. Ya tapi imut, dia tuh mutlak. Timbang kon monyong mutlak. Astagfirullahaladzim. Mar, peace Mar, peace. Peace ya, kita berdamai. Mana? Di sini, Bu. Hah? Tadi saya lihat di sini, Bu. Mana, Wah? Bohong kamu. Astagfirullahaladzim. Sini sampean. Sini. Sampean ini sudah membual. Mana katanya di sini? Tadi ada di situ, Bu. Ya Allah, kemana ya? Jawa. Aduh Pak Le, aku itu kan cuma kembarannya doang. Aku mana bisa telepati sih? Nggak percaya banget deh. Tadi sih saya lihat jalannya lemas banget, Bu. Lemas, pandangannya kosong. Astagfirullahaladzim. Pak Le, Zahwa, kenapa kalian itu menuduh aku sih? Aku itu benar-benar nggak tahu. Benar, ini gak ada rahasiaan kok. Mungkin Junior itu sedang gila. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Geruak. Sampean itu jangan cari perkara kurang. Masa saudara sendiri, CS sendiri, brother sendiri dibilang gila. Ingat saudaraku, Geruak. Dia itu saudara kita juga, sesama muslim. Astagfirullahaladzim. Weh, Pak Le, kalau aku lagi ngomong itu didengarkan dulu. Jangan main dipotong aja. Maaf loh Tante Nada. Maksudnya aku ini gila itu bukan menyudutkan loh. Maksudnya galau gitu. Begitu Pak Le. Ya Allah, di mana ya kamu, Nak? Kalau begitu saya pamit ke pondok lagi ya, Pak Le. Assalamualaikum Pak Le. Waalaikumsalam. Kita cari di mana ya? Ini buat kamu. Makasih ya, La. Iya, sama-sama. Nih ada makanan nih buat kalian. Nih, terima. Ini sebagai syukuran karena di pondok ini tuh udah nggak ada lagi orang-orang yang nggak penting. Maksudnya, La? Biar kalian tuh bisa merasakan kelegaan hatiku. Soalnya kan Naila udah nggak ada lagi di sini, udah bakal balik. Oh, ini karena Naila nggak balik lagi ke sini, La. Maaf, aku nggak mau, La. Aku udah pernah bilang, Allah itu nggak akan mengabulkan doa-doa yang jelek. Doa tuh yang baik-baik dong lah. Jangan yang buruk-buruk. Astagfirullahaladzim. Lah, kuenya cuma ini aja. Kalau kayak gini kita bisa beli sendiri kali. Emangnya kita gak mampu apa? Nih, udah jangan nambah dosa. Baik. Udah, yuk. Dek. Biarpun kamu udah nggak ada lagi di sini, Nay. Tetap aja kamu itu masih dikasih hati sama orang-orang di sini. Enak ya telur ceploknya. Jangan malah ngomong kayak melepuh kayak gini. Jangan. Ini kan area cowok nih. Kenapa? Mau marah-marah lagi?
Astagfirullahaladzim. Maaf ya, aku harus kasar sama kamu kali ini. Karena emang aku harus melakukan semua ini. Alasan lo tuh apaan lagi sih? Gue kesini cuma nyari junior doang kali. Astagfirullahaladzim, dia lagi. Ya emang gue kesini tuh nyari dia, makanya gue masuk. Zawa, tapi ini adalah tempat area santri putra. Dan kamu gak boleh ada di sini. Aduh, aku mesti gimana ya ngomong sama kamu supaya kamu itu ngerti dan paham apa yang aku kasih tahu ke kamu. Dan gimana caranya lo marah-marah lagi sama gue? Iya. Kamu boleh marah sama aku ya. Tapi kali ini aku ngasih tahu tentang kebenaran dan peraturan di sini. Semoga kamu cepat paham. Astagfirullahaladzim. Itu tadi sempat pegang-pegangan tangan itu kalau itu nggak mikir apa sih Asar tuh. Ayo. Emang kali ini gue yang salah ya? Duh, Zawa, lo kenapa sih stupid banget deh? Kenapa sih lo itu ngelakuin kesalahan supaya dia menang? Harusnya itu lo menang supaya dia tuh ngerasa bersalah. Terus sekarang kamu masih ada di sini. Ini area putra dan kamu nggak boleh ada di sini. Cepat pergi. Ayo pergi. Balik juga ke pondok ini ya Allah. Tapi emang gue yakin sih lo bakalan balik lagi ke pondok ini. Soalnya kan emang ini rumah lo. Iya bener, rumah kita bersama. Tempat di mana harga diri keluargaku harus aku kembalikan. Kini, semua akan aku hadapi. Tadi sih gue sama Pak Le sama Ria nyariin junior. Gue nggak tahu dia kemana, nggak ada. Nay, lo mau kemana? Iya, kamu kan baru nyampe toh, Nay. Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu bilang juga ke Ibu Nada. Aku bakal bawa Wahyu ke dia. Kenapa ya? Setiap ngeliat dia tuh gue tuh selalu bahagia dan ngerasa tenang. Dan gue juga yakin pasti Junior ngerasain yang sama. Maksudnya, kalau misalnya ketemu, dipeluk juga gitu? Lo polos banget sih. Iya, boleh. Sebentar, aku mau minta maaf. Aku serius. Aku mau minta maaf sama kalian. Kalau kamu minta maaf, kamu bakal tidur lagi di kamar kita. Gak bayang ngomong kayak gitu. Ya udah, kamu kita maafin ya. Tapi kan kamu gak seharusnya minta maaf sama kita, ya kan? Iya, aku tahu. Aku juga bakal minta maaf juga kok ke Naila. Kalau gak ada orangnya aja ngomong kayak gitu. Coba kalau ada orangnya, gak mungkin kan ngomong kayak gitu. Omong tok.
Tapi kamu tetap gak bisa tidur di kamar kita ya. Ingat tuh. Ya. No. Itu maksudnya. Forgive not forgotten. Iya, aku paham. Aku juga udah terbiasa kok tidur di musola. Aku cuma mau minta maaf aja sama kalian. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Laila. Kenapa? Kalian pasti maafin aku ya? Aduh, makasih ya. Mundur. Ya, kamu sih kita maafin ya sebenarnya. Tapi tolong banget ya. Itu barang-barang kamu yang di kamar kita tuh tolong bawain pergi. Soalnya sepi, bikin rupak di kamar ya. Itu maksudnya. Nah, yaudah kalau gitu. Assalamualaikum Mbak Laila yang cantik. Waalaikumsalam. Tempat ini nggak akan ditempatin oleh orang lain. Karena tempat ini adalah tempat kamu. Dan bunga ini adalah tanda kalau kamu akan selalu ada buat aku. Teman-teman, aku ini tuh lagi galau loh. Galau? Ya, lagi galau, lagi patah hati. Oh, bukankah galau dan patah hati itu adalah konsumsimu setiap hari, Asar? Iya, kayaknya kita udah bosen. Dia galaunya konsisten. Jijik. Kalian kenapa tuh nggak pernah merasakan apa yang aku rasakan? Aku ini tuh lelah dengan semua ini, Cup, Yong. Zahwa. Cup. Jangan sebut nama itu di depan Asar. Why? Karena dia nggak pantas untuk Asar. Cangkemmu itu diam aja deh. Lagian aku bukan galauin dia kok. Malahan dia itu yang galauin aku. Dia ngejar-ngejar aku kok. Oh. Dan kalian perlu tahu satu hal. Aku itu galau karena Dedek Nela itu nggak balik ke pondok ini. Loh, kok pada nggak ada emotikon apa gitu? Reaksi apa gitu? Kaget kayak apa kek? Kayak gini nih, kaget. Dedek Nela nggak balik ke sini. Gitu kayak apa kayak? Oh, harus kaget. Zero lu. Dia nggak pulang lagi ke pondok pesantren ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalian belum masuk? Tapi, Pak Ustadz, ini loh, aduh. Seperti biasa. Sekarang kelas akan segera kita mulai. Masuk ya? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas adalah tentang sedekah. Sedekah dibagi menjadi dua. Sedekah yang sifatnya wajib, yang namanya adalah zakat. Dan sedekah yang sifatnya sunnah, namanya adalah infak. Lalu berapa ayat Allah menyatakan tentang kehebatan sedekah, di mana justru engkau akan menjadi kaya dengan sedekah. Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Karakter bagi seorang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri mukmin yang pertama adalah percaya kepada sesuatu yang gaib.
Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa yuqimunas shalah, ia menegakkan salat. Dan yang terakhir ditutup dengan satu kata cantik, adalah mereka yang memberikan sebagian rizkinya. Bagaimana sebenarnya pengorbanan sedekah justru membuatmu kaya. Kalau engkau ingin kaya, maka bersedekah. Kalau engkau ingin kaya, maka korbankan seluruh hidupmu buat orang lain. Suatu ketika ada teman yang membutuhkan uang, datang ke rumah. Assalamualaikum, Zah, ente punya uang? Saya ada kekurangan loper koran. Kebetulan dia seorang loper koran. Baik, saya kasih nanti malam setelah Isya. Ya, datang orang pertama, pulang orang kedua datang. Zah, ente punya uang berapa? Gopek buat apa? Mau bayar kos-kosan. Nanti datang ya setelah Isya. Pulang orang kedua, datang orang ketiga. Zah, ente punya uang berapa? 750.000 rupiah. Buat apa? Ibu saya sedang susah. Mau saya kirim uangnya ke Jawa. Baik, datang nanti ya setelah Isya. Orang ketiga pulang, datang orang keempat di waktu yang sama. Assalamualaikum Zah, ente punya duit berapa? 1 juta. Ada keperluan apa? Buat modal. Nanti datang setelah 4 orang saya janjiin setelah Isya. Dan demi Allah, waktu itu saya nggak punya uang beratus. Tapi saya ingat bahwasanya dengan bersedekah dan berkorban kepada orang lain, maka Allah akan cinta dan memudahkan urusanmu. Buka saya lemari. Seret! Saya buka lemari, saya cari barang yang paling berharga. Kebetulan waktu itu saya punya 3 Android. Saya cek satu persatu mana yang paling mahal. Ternyata satu handphone smartphone yang paling mahal. Akhirnya saya pergi ke mall, saya jual. Berapa? 4,5 juta. Baik, saya jual, saya bawa pulang uangnya. Begitu sampai di rumah, 4 orang sudah nangkring di depan pintu. Sudah siap. 2 juta, 750, 500, 1 juta. Saya ingat, kalau kita membahagiakan orang yang sedang membutuhkan, maka Allah akan menolong kita. Saya bilang, ambil uang ini, tidak usah dikembalikan. Wah, mereka senang. Aduh, makasih Zah, serius loh. Iya serius, ambil aja uangnya. Nggak usah dikembaliin, nggak usah. 4,5 juta dalam waktu tempo yang singkat. Handphone saya tidak ada. Padahal itu nomor-nomor penting ada di handphone itu. Tapi saya ingat, saya bahagia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Seminggu dari kejadian, ibu telepon. Assalamualaikum Zah, kan kita baru beli rumah baru. Oh iya Bu, kenapa Bu? Kita belum selamatan. Oh, mati aku selamatan. Kalau selamatan butuh uang berapa Bu? 3 juta. Innalillah, 3 juta. Nangis saya. Kenapa nangis? Ketika membantu orang lain ada. Pas ibu lagi telepon butuh uang, nggak ada. Untuk menghibur diri saya pergi ke ATM. Sudah tahu ATM itu kosong. Saya masukin PIN ke ATM. Saya lihat saldonya. Satu ATM 400.000 rupiah. Ya Allah, masih kurang nih. Nangis di depan ATM, nangis. Ya Rob, bantu aku ya Rob. Kalau aku berkeluh kesah kepada orang, malu. Masuk lagi ke ATM yang satu. Bismillah. Sudah tahu ATM ini 1 tahun tidak pernah saya tabung. Pasti kosong saldonya. Saya tarik lagi uangnya. Subhanallah. Antara percaya dan tidak. Saya kucuk-kucuk mata saya berapa kali. Saya hitung nolnya. 2, 3, 4. Karena di saldo tabungan itu ada 15.700.000. Dan demi Allah, sampai detik ini pun tidak ada satu orang pun yang mengaku siapa yang mentransfer uang 15.700.000. Dan my brothers, ini fakta. Fakta yang bisa kita buktikan. Kalau ternyata semakin engkau bersedekah kepada orang lain dengan keikhlasan dan keridhaan hatimu, dengan niat membantu orang lain, maka percaya rezeki Allah akan lebih besar menjumpai kita. Syukran, jazakumullah khairan katsir. Semoga banyak manfaatnya. Kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal proses perkenalan kita sangat panjang. Tapi kenapa waktu kita bersama cuma sebentar? Karena kalau Allah sudah bilang kun fayakun, maka akan terjadilah. Dan jodoh itu sudah ada di tangan Allah. Dan bahkan sekarang aku udah mulai berhalusinasi. Kalau aku dengar suara kamu. Oh my God, I would be crazy.
Kamu itu nggak lagi berhalusinasi, Wahyu. Nela! Nela! I'm sorry. Itu tetap nggak boleh ya. Yes, I know. aku tahu pasti kamu bakal balik lagi ke sini. I know it so well. Pasti kamu balik gara-gara aku ya kan? Aku kembali ke sini karena aku harus menyelesaikan ke tempat yang menganggap aku anak di sini. Aku nggak mau kehilangan sahabat-sahabat aku. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Yes! Wow! Yeah! Kamu kenapa sih? Gak boleh. Kemana kau dambaan hati? Wahyu, ngapain? Berapa banyak jejak I'm so happy. Di mana kau selama ini? Yay! Kau buatku kesana kemari. Akhirnya aku menemukanmu. Tak pernah aku lari meninggalkanmu. Dan jangan kau berlari lagi. Ku tak ingin engkau meninggalkanku. Akhirnya aku menemukanmu. Tak pernah Nanti kalau dia udah bertelur terus menetas, kita namain anaknya Junai. Oke. lagi. Ku tak ingin engkau meninggalkanku. Aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Buka aja. Ini kamu buat sendiri? Bagus nggak? Nice. Bagus banget. Makasih ya. Sama-sama. Udah. Ntar aja aku makan ya. Ayo yuk. Pasti mereka semua bakal senang banget kalau mereka tahu kamu ada di sini sekarang. Ayo. Mereka semua nungguin kamu. Mami, Grandpa, Zawa, Pale Bejo, Ryan, dan sahabat-sahabat kamu. Pasti mereka bakal senang banget. Ayo. Yuk. Ayo bentar. Walah, Dek Meni, kenapa cinta kita itu berakhir seperti ini? Belum juga dimulai, kamu sudah pergi. Aku tuh bener-bener cinta kamu loh, Dek. Ron, ada yang dikhawatirkan, Ron.
Barun, Bapak tanya sama kamu, apa ada yang dikhawatirkan, Run? Barun. Masya Allah. Pak Kiai. Bapak tanya sama kamu, apa ada yang dikhawatirkan? Ada Pak Kiai. Ada yang sangat perlu dikhawatirkan Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Run, dengar Bapak, Run. Dengar Bapak, jangan nangis seperti itu, Bapak tanya sama kamu, selama Bapak nggak ada kemarin, apa pondok ini ada yang dikhawatirkan, apalagi nggak ada Mas Najib? Astagfirullah, Pak Kiai. Nyun pangapunten sangat nih Pak Kiai, nyun pangapunten sangat, mohon maaf sekali Pak Kiai kalau saya tadi itu nggak connect. Saya itu lagi nggak bisa konsen dengan pekerjaan Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Seumur hidup baru saya sekali ini merasakan hal seperti ini Pak Kiai. Ya kalau bisa dikatakan saya ini galau Pak Kiai. Run, galau itu ciptaan manusia, dibikin-bikin Run. Maka dari itu, dekatkan diri kita kepada Gusti Allah. Minta petunjuk Gusti Allah. Bu, jangan kamu dramatisir seperti ini. Astagfirullahaladzim. Gak baik. Ambil wudhu, sholat, zikir. Dekatkan diri kamu kepada Gusti Allah. Insya Allah kamu gak galau. Nggih, Pak. Ya? Nggih. Ya wes. Nggih. Matur nuwun sangat Pak Kiai. Nyuwun pangapunten nggih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang Pak Kiai. Assalamualaikum. Wow. Oh, Dedek Nela. Jup, yuk. Dedek Nela udah datang. Oh, Dedek Nela. Welcome to my Mas Asar. Agak nyadar Dedek Nailanya jalan Mas Ape. Kasian. Yuk. Hai, Dedek Nela. Assalamualaikum, Sar. Waalaikumsalam, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's enough. It's my time, okay? Cool, man. Yes. Wow, it's so cool. Lepasin! Oh, Dek. Udah. Nggak gitu caranya dong. Gentleman dong. Lepaskan aku! Lepaskan! Sabar. Lepas! Udah Tosar, kamu tuh udah. Jangan sedih gitu toh. Aku sakit, Yongju. Aku sakit. Aku tuh capek patah hati seperti ini. Aku capek, ya Allah. Sabar dong, Mas. Sabar. Udah ya. Ya udah sabar ya. Tarik napas. Iya. Sabar ya. Diam! Kalian tuh gak usah sokir deh sama aku ya. Gak usah sok perhatian deh. Aku tahu kalian tuh gak pernah bisa merasakan aku. Astagfirullahaladzim, Sar. Kamu tuh maunya apa sih, Sar? Hah? Kamu tuh maunya apa? Dicuekin marah. Bilangnya kita nggak sahabat sejati. Ditolongin sekarang kita dibilangnya sok-sokan. Sekarang kamu tuh maunya apa? Maunya apa? Iya, Mas Bronto kepinginnya apaan? Mauku cuma Dedek Nela itu memilih aku. Astagfirullahaladzim, itu berat. Permintaanmu paling berat itu ya cuman itu, Sar. Kamu tuh ibaratkan cebol yang merengkuh rembulan. Gak mungkin. Iya, eta. Lo kalau minta entu yang masuk di akal. Kalian berdua jangan songong. Jangan meremehkan aku. Sar, tak ya gini aja, Sar. Sorry. Perkataan gue memang kayaknya agak kasar, tapi bisa nggak, Sar? Kalau kamu tuh jangan sampai cendek pikirannya, Sar. Jangan sampai bunuh diri, Sar. Bunuh diri itu nggak bagus, Sar. Apalagi kamu tuh masih muda. Ya toh, masih panjang perjalanannya. Jangan sampai kamu bunuh diri. Bunuh diri itu hanya menyesatkan kamu di akhirat nanti. Astagfirullahaladzim. Lambe berjaga ya. Aku ini masih punya akal, masih punya iman, masih punya otak. Gak mungkin aku bunuh diri apalagi melakukan hal seperti itu. Itu dibenci oleh Allah. Paham kalian?
Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sampai dia bunuh diri. Assalamualaikum, Grandpa. Waalaikumsalam. Loh, Naila. Allah. Dok. Aduh. Kamu udah kembali tuh, Dok. Saya mutusin kembali ke pondok, Kiai. Ya kamu memang harus kembali lagi ke sini, nak. It's all because of me, Grandpa. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Naila, saya minta maaf ya atas kejadian waktu itu. Kayaknya masalah itu nggak perlu dibahas lagi, Bu Nada. Saya kembali ke pondok ini untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan saya supaya saya bisa menyenangkan hati ibu saya. And happy ending with me. Wahyu. Naila, secara pribadi Bapak juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian kemarin di Bogor itu, ya. Maafkan aku, Kiai. Luka itu masih terbuka dan aku akan meminta di setiap doaku agar memaafkan dengan ikhlas. Aku mencobanya. Kamu? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mbok kamu sopan dikit terus. Beri salam kalau masuk. Ini udah marah-marah aja. Nela, sebaiknya kamu kembali ke pondok aja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas loh. Ini salah lock sini. Yang salah datang lagi ke sini itu kamu, Jen. That's my pretty girl. Me? Of course. No, of course, Nela. Mam, aku balik dulu pada Grandpa. Salam. Terus, nek opo kamu dateng-dateng marah-marah, blingsatan seperti orang ketakutan, nggak tenang, nek opo? Dul, kenapa sih santri kampungan itu harus diterima lagi di pesantren ini? Terus, dia itu punya nama ya? Terserah ya Dul, tapi kenapa dia diterima lagi di sini? Mama kenapa sih kau pengen banget dia keluar dari pondok ini? Of course dong Tante, dia tuh cuma bawa pengaruh buruk doang buat my junior. Pengaruh buruk yang kayak gimana maksud kamu, Jen?
Jadi maksud kamu, pengaruh baiknya itu yang seperti kamu? Yang tidak berpakaian dengan sopan, yang tidak menghargai tempat ini, dan yang selalu mengganggu atau ikut campur dengan masalah keluarga orang lain. Lagi pula, Tante heran nih sama kamu. Kenapa sih kamu itu bergaulnya sama Mama, yang notabene itu seumuran dengan nenek kamu? Dan juga aku ingatkan Ros, kedatangan Naila kembali ke pondok ini menggembirakan pondok ini. Kalau kamu tidak cocok dan kamu tidak mau, ya seperti yang aku bilang kemarin, kamu aja yang kembali ke Jakarta sana. Dul, maksudnya bukan begitu, Dul. Kalau memang dia itu kegembiraan di pondok ini, kita juga ikut seneng. Ya kan, Jen? Iya. Aku permisi dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, aku juga mau kontrol pondok ya. Belum aku kontrol. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, Ih! Kenapa itu? Sal, mbok mau nesu-nesu, Sal. Sal. Bu, ini ono apa tuh, Bu? Banyak banget, Bu, tasnya koper, Bu. Waduh, Bule. Bu, Ibu mau kemana toh, Bu? Bu, Ibu mau kemana, Bu? Bu, Ibu jangan tinggalkan aku, Bu. Bu, mau pergi? Ibu mau pergi kemana, Bu? Aduh, Ibu jangan pergi toh, Bu. Ibu, aku paham, Bu. Bapak itu emang suka bikin masalah sama Ibu, suka bikin Ibu nangis, suka bikin Ibu sakit. Tapi aku nggak mau, Bu, jadi keluarga broken, Bu. Gus, ngomong apa tuh, brokan. Kau itu kalau ngomong nggak usah asal. Mendingan daripada ngomong asal, daripada ndelok-ndelok ibumu yang keberatan ngangkati barang, mendingan kau ngangkati barang ibumu. Kau ya juga pernyel angkatin barang. Ibu nggak boleh pergi. Ibu nggak boleh pergi, Bu. Ibu nggak boleh pergi, Bu. Ibu nggak boleh pergi, pokoknya Ibu. Nggak bisa, Le. Ibu harus pergi. Pokoknya nggak mau. Ibu nggak boleh ninggalin aku sendirian, Bu. Nanti aku sama siapa, Bu, curhatnya, Bu? Ya curhat karo prengel-prengelmu iku toh. Le, tak kandani yo. Ibu itu baru dapat surat dari bapakmu. Astagfirullahaladzim. Ibu bapak ngasih surat cerai toh? Ibu mau cerai sama bapak? Cerai? Aduh, Ibu. Astagfirullahaladzim. Kau ngomong apa toh? Cerai. Tak kandani yo, Leo. Meskipun ibu sering berantem karo bapakmu abendino ya, Leo. Tapi ibu sama bapakmu tuh tidak pernah ngomongin cerai. Ngene lho, Le. Ibu dapat surat dari bapakmu. Itu isinya tiket berlibur. Ibu disuruh nyusul bapakmu ke sana untuk honeymoon. Benar. Lah yo, makanya ndak usah salah paham sih toh. Ngerti ora? Tapi Ibu sama bapak nggak boleh cerai. Astagfirullahaladzim, nggak pernah. Aku juga nggak mau ceraiin sekarang bapakmu. Ayo, angkat-angkatin, cepetan bantuin. Ya wes, bantuin nih. Oh, ini Asar nih. Nggak soal wanita, nggak soal keluarga. Pikirannya aja nggak pernah pakai. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kowe berani-berani karo anakku ya. Untungmu tak bedal, yen kowe tak tempesi. Astagfirullahaladzim. Suka ikut campur urusan keluarga deh. Oyong Cuk. Sini, bantuin. Ibuku mau honeymoon season 2. Siapa tahu aku punya adik habis ini. Honeymoon, ini mah namanya gusuran. Jadi lo tahu banget ya di mana kakak gue itu berada. Lihat tuh mukanya langsung sumringah banget. Ya, aku sih sebenarnya cuma nebak aja, tapi ternyata benar. Sorry ya, Nela. Sebenarnya semua hal yang aku lakuin kemarin tuh untuk mempertahankan kamu. Dan pas kamu bilang kamu gak akan kembali lagi, aku benar-benar sedih. Dan aku gak ngerti lagi nih, kalau sampai kamu gak balik ke pondok ini, aku kayak gak mungkin bisa bertahan. Wahyu,
Kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Hidup seorang manusia itu hanya ada di tangan Allah. Jadi ada atau nggak ada aku, ya hidup kamu harus tetap berjalan. Aku juga gitu kok. Karena Allah juga melarang kita buat putus asa. Oh, dengerin. Dengar. Udah deh, nggak usah bikin masalah di saat keadaan itu lagi tenang. Ya. Sini anak nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Naila. Alhamdulillah. Benar ini kamu Naila? Aduh, subhanallah. Naila. Kamu baik-baik aja toh? Sehat-sehat aja toh? Alhamdulillah. Gloak, Naila. Astagfirullahaladzim. Gloak, Naila loh ini. Aduh, alhamdulillah kamu itu sudah balik lagi ke pondok pesantren Darussalam ini Naila. Semoga kamu itu bisa meningkatkan amal ibadah kamu. Terus kamu tingkatkan juga belajar kamu ya. Insyaallah. Amin. Gloak. Astagfirullahaladzim. Waduh, Groak. Brother, tampaknya dia ini mau digigit sama gorila. Groak. Ada gorila mau ngamuk loh, Groak. Panggil ke sini, Pak Le. Aku tebas kepalanya. Betul. Kamu mau tebas kepala itu gorila? Betul, Groak. Tunjukkan gorilanya di sini juga, Pak Le. Gak takut teman? Wah, aku udah siap, Pak Le. Oh, subhanallah. Begitu gorila masuk, sat. Wah, putus kepalanya. betul, Pak Le. Aku tebas. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana sih ya? Aku ini baru dapat surat dari Mas Najib dan isi surat itu menyatakan kalau aku disuruh nyusul Mas Najib untuk honeymoon. Honeymoon, Bu, katro banget deh. Bu, ya Bu, cepetan deh, Bu. Kelamaan, Bu. Loh, kok ini kopernya banyak banget? Untuk apa sih ya? Ini aku bawa baju-baju semua, Mbak. Biar nanti kalau ndak ada cocok di badan aku, biar aku bisa ganti-ganti. Namanya juga honeymoon, harus cantik. Mbak, aku titip anakku yang paling aku sayangi ya, Mbak yo. Jangan dinakali sama Junior ya, Mbak yo. Aku minta Mbak Nada jangan pilih kasih ya, Mbak yo. Iya, kamu tenang aja sih ya. Kamu hati-hati ya di sana. Ya, makasih ya, Mbak yo. Yuk. Assalamualaikum. Boleh. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, boleh. Ya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Iya, nanti aku lihat. Gemes deh. Jangan dikasih Arni itu digencet. Badan kamu itu ukurannya 3 kali lipat dari aku. Kok iso meluk Naila itu melewati aku loh. Aku kan iso keplenet. Kan aku seneng banget ketemu Naila lagi. Aku juga seneng ketemu Naila. Gini ya Nay, kamu itu gak usah takut lagi ngadepin aku. Ya meskipun kita tuh saingan, tapi tetep kok aku memilih untuk jalan fair gitu. Jadinya kamu gak usah sampai lari dari pesantren lagi ya. My pretty girl. Aku nggak puas ketemu kamu tadi. Pokoknya hari ini kita harus selalu bersama dan aku akan selalu ada di samping kamu. We spend long the day together, okay? Astagfirullahaladzim. Saya juga kangen untuk bisa menghukum kamu. Ada tamu lari pagi, kamu lagi. Iya. Saya juga kangen buat hukum kamu. Ayo sekarang kita ngepel dan juga jangan lupa untuk bisa terima hukuman yang lain. Ayo. I miss you so much. I love you and I miss you too, Mas Ganteng. Dia maha besar, dia maha melihat. Aduh, Pak Le, sakit, Pak Le. Aduh, ampun. Aduh, astagfirullah. Pak Le. Aduh, Pak Le, sakit, Pak Le. Lepasin, Pak Le. Jangan cari perkara terus, Groak. Astagfirullahaladzim.
Aku bingung sama sampean Kroak. Kalau sudah melihat Gina itu menggelepar, astagfirullahaladzim. Loh, Pak Le itu gimana sih Pak Le? Aku itu menggeleparnya gara-gara neng Gina Pak Le. Astagfirullahaladzim. Kalau sampean melihat Gina itu kelamaan Kroak, itu menimbulkan dosa. Cepat-cepat istighfar, palingkan mata sampean. Astagfirullahaladzim. Pak Le, mata aku itu otomatis akan melihat neng Gina terus. Mata ini nggak bisa kedip kalau melihat neng Gina Pak Le. Astagfirullahaladzim Kroak. Wes lah, sampean itu ndak usah membual. Sampean itu sebetulnya ndak mengerti soal cinta, ndak paham soal cinta. Sampean itu cuma mengerti cinta-cinta monyet aja. Astagfirullahaladzim Pak Le. Cinta itu memang menyakitkan. Apalagi kalau udah terlanjur jatuh cinta seperti ini. Assalamualaikum Pak Bahrun. Assalamualaikum Bahrun. Pak Bahrun kenapa sedih kayak begitu? Orang masih siang. Mas Bejo. Piye iki Mas Bejo? Aku tuh, hatiku tuh rasanya jadi nggak karuan kayak gini loh Mas. Orang aku tuh sekarang udah nggak bisa berpikir lagi. Wah, bahaya itu Bahrun. Sudah jelas kalau sampean itu gila. Astagfirullahaladzim Mas. Jenengan itu lo malah seneng godani wae. Orang sekarang tuh aku lagi bingung Mas. Mosok Dik menit tak telepon nggak pernah mau ngangkat, tak SMS juga nggak pernah mau jawab. Piye iki Mas, mbok kasih saran Mas, Tolong Mas, tolongin aku toh Mas. Kroak, kasih saran. Pak Bahrun menanya dengan orang yang salah, tanya dengan orang yang benar. Gini Pak Bahrun, take it or leave it. Kejar atau tinggalkan. Kalau Pak Bahrun mau mengejarnya, kejarlah pakai kendaraan. Tapi kalau Pak Bahrun nggak mau mengejarnya, leave it, tinggalkan saja. Berarti kalau gitu, Mas Rian, aku tetap memilih untuk mengejarnya dengan berlari. Bu, ibu itu nungguin apa toh Bu? Iki loh jarene bapakmu, ada orang yang mau nganterin ibu ke pelabuhan. Ini tuh sakjanya itu mau piknik atau mau liburan toh? Pan kudu bilang tadi mau kusuran. Mana kowe? Mau oleh-oleh dari aku atau enggak? Oleh-oleh mau dong. Mau. Wis, makanya jangan cerewet. Nanti santai aja. Tak oleh-oleh gantungan rantai kunci. Ibuku sama bapakku itu mau ke Singapura sama Hong Kong, dapat menang lotre. Jangan cerewet kowe ya. Mana toh Bu, lama banget sih jemputnya aku gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mbak Isa nggih? Iya. Oh, kebetulan saya Darto. Disuruh Mas Najib untuk menjemput Mbak Aisyah ke bandara. Maksudnya Mas pakai mobil ini? Nggih. Banget sih ibu-ibu ini. Aku dijemput pakai mobil kayak begituan. Tapi aku duduk di depan toh. Kebetulan Mbak Aisyah sudah dapat nomor pesertanya di belakang. Mas aku disuruh duduk di belakang. Itu dia tahu aku ini bojone ketua pondok pesantren Darussalam. Ngajar kowe. Yaudah, aku duduk di depan aja ya. Ora, di belakang. Ya itu suruh minggir toh. Tapi sudah dapat nomornya di situ. Wes, sudah kapalnya sudah mau tekop-tekop. Wah, aku mau numpang. Aku disuruh duduk kemana toh? Apa wes, yuk. Udah. Bu terpaksa Bu, mau nggak mau Bu. Aku mau maksud sumpah di belakang bos kayak begini Ayo. toh. Bantu. Bapak kok tega banget sih sama istrinya. Aduh Le piye iki Le? Le. Bapak ini gimana? Aduh Le. Yuk, naik. Itu bantuin ibumu toh. Hati Bu. Pasang seatbelt. Seatbelt ada. Le. Aduh Le. Le. Monggo. Ya, hati. Nanti Ibu di kapal. Cium tangan ibu. Le piye iki Le? Le. Welcome. Akhirnya aku bisa balik lagi ke kamar ini. Tahu nggak Nay?
Siapa yang ngerapiin kasur sama spray kamu itu? Itu aku. Soalnya aku nggak mau ngelihat kasur kamu berdebu, terus kotor. Udah enak dilihat. Makasih Gina. Sama. Baik banget sih kamu. Cewek kampung. Kamu kok bisa balik sini sih? Hah? Kamu nggak takut ya sama apa yang sudah saya lakukan sama kamu? Loh, emangnya kalian ngapain Naila tuh? Shut up ya, dari cewek kampung. Kita lagi ngomong sama cewek kampung satu ini. Gak cukup ya uang yang saya kasih sama kamu? Kurang uangnya. Saya kembali ke pondok ini karena saya merasa saya pantas di pondok ini. Hei, cewek kampung. Kamu berani ya sama saya ya? Dengar ya. Nenek harus denger aku. Mulai saat ini, gak ada satu orang pun yang bisa menghina aku di sini. Dan kalau nenek gak suka aku di sini, nenek merasa terganggu sama aku. Nenek pengen aku keluar dari pondok ini. Ayo kita ngomong sama Kiai Besar. Aku mau ngomong sama Kiai Besar. Nenek gak pengen kan aku di sini? Sekalian aku mau ngomong sama Kiai Besar tentang penculikan waktu itu. Itu pada ngomongin apa tuh? Uang, penculikan. Ada apa sih sebenarnya ini? Kok kayaknya aku orang paling bego yang nggak tahu apa-apa ya? Dia maha besar, dia maha melihat. Mohon maaf Pak Kiai, Mbak Nada. Tapi hidup saya itu selalu tidak tenang. Semenjak kejadian kemarin itu, saya selalu mimpi buruk. Apalagi setelah saya tahu kalau Mas Junior itu ke Bogor nyusul Mbak Naila dan sampai sana akhirnya kecelakaan. Masya Allah, saya makin tidak tenang, Mbak Nada, Pak Yai, mohon maaf. Pak Maman, tapi kenapa uangnya waktu itu diterima? Kan Pak Maman tahu itu adalah bentuk dari kejahatan juga. Waktu itu kebetulan saya butuh uang, Mbak Nada, dan uang itu akhirnya saya ambil dari Bu Ros karena saya terpaksa. Tapi akhirnya saya sadar kalau uang itu adalah uang haram. Dan saya makin takut lagi. Saya ingat ternyata saya memberikan makan terhadap anak saya itu dari uang haram. Dan alhamdulillah uang itu nggak terpakai, Mbak Nada, Pak Yai. Astagfirullahaladzim. Syukur alhamdulillah, Man. Kamu itu tidak jadi memberikan uang yang tidak halal kepada anakmu, karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan sekali-kali kau berikan kepada anak istrimu uang yang kamu dapatkan dari yang tidak dihalalkan. Mama benar-benar keterlaluan ya Pak. Maaf, Man. Jih, Pak Yai. Peraturan di pondok pesantren ini, kamu itu harus dikeluarkan dari pekerjaan kamu. Karena di pondok ini tidak dibenarkan hal-hal yang tidak baik dilakukan. Sekarang kamu itu sudah melakukan hal yang melanggar aturan pondok. Mohon maaf, Bapak. Insya Allah saya ikhlas, Pak Yai, atas konsekuensinya. Aduh Grandma, gimana dong? Kita benar-benar bisa diusir dari sini. Aduh kamu tuh tenang aja deh. Grandma itu kan besannya si Dul. Dul tuh pasti nggak enak sama Grandma. Karena Grandma itu mau bilang kalau apa yang kita lakukan itu adalah fitnah. Jadi santri kampungan itu pasti kena batunya sendiri. Fitnah? Iya.
Pokoknya kita sepakat ya, harus mengatakan kalau itu fitnah. Walaupun perbuatan yang kita lakukan adalah kriminal. Pasti Dul nggak akan percaya begitu aja sama kita. Ya. Ayo. Here we are. My pretty girl, you complete me. You always make me amazing, yeah. And you make me cool. Assalamualaikum, Mas Wahyu. Maaf ya, berisik. Kenapa? Lo gak suka? Lo gak suka? Mau nih? Nih gitar masuk ke mulut lo mau? Suka gue. My pretty girl, you complete me, yeah. My pretty girl, yeah. My pretty girl is come back, yay! My pretty girl is come back. My pretty girl is come back. My pretty girl, I love you. You complete me. Oh. Teriak kayak gitu. Bisa baru, sakit. Lepasin. My pretty girl, I love you. Sudah diam. Hah? Kau bengak-bengok kayak orang nggak punya sopan santun toh. Aduh, Mister Bono sakit. Hah? Maafin ya, maaf ya. Apa sih? Kamu baru pulang aja ke sini sudah bikin keributan kayak gini. Iya, tapi ini sakit loh Mister Baru nih mau nyapaan sih ya? Mau aku ngepel, bersihin seluruh areal pondok. Iya, mau aku ngepel, serah. That's easy, I will do it. Karena semua itu, aduh, hal kecil. Karena hal besar itu udah terjadi Mister Baru. Hal besar opo? Hal besar opo? Mau tahu? My pretty girl is come back. Gimana Mister Baru? Hal besar kan? Amazing. Oh, akhirnya bocah itu pulang lagi ke sini. Seneng aku. Tapi ngopo ya? Naila pulang ke sini malah Dek Meni harus pergi dari pondok ini, ya Allah. Dek Meni. Astagfirullahaladzim. Kok malah lungo. Rapopo. Kali ini bonus buat kamu karena kamu baru pulang sini. Rapopo. Kalau begitu Pak Kiai, Mbak Nada, saya minta maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Enggak. Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada apa? Dul, semua itu tuh fitnah. Aku nggak mungkin melakukan itu, Dul. Santri kampungan ini yang memfitnah aku sama Jennifer. Iya, Grandpa. Dia tuh nggak suka sama aku sama Grandma. Dia tuh ngerasa kalau aku sama Grandma ini cuma penghalang antara hubungannya dia sama Junior. Iya, Dul. Astagfirullahaladzim. Fitnah? Soal fitnah apa? Hah? Naila itu nggak ngomong apa-apa. Terus, Maman ini yang membawa uang ini ingin mengembalikannya kepada kamu. Waktu kamu menyuruh dia menculik Naila itu. Iya, Bu. Dul, kalau gitu dia yang memfitnah aku, Dul. Iya kan, Jen? Kita nggak melakukan itu kan? Astagfirullahaladzim. Maman, kalau gitu kamu minta maaf sama Ibu Ros.
cari tempat sembunyi. Oh di mana